Kalau seandainya datang lagi, ada lagi nanti malam mau diserbu oleh mau dikirim 2 truk FPI, iya FPI. Miris ya, mau ceramah di pesantren sendiri kok nggak boleh. Hal-hal seperti ini saya khawatir memang sengaja untuk dibangun agar nanti persoalan diskursus nasab ini dianggap sebagai bibit perpecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Saudara-saudaraku, kembali saya menyapa Anda dan kembali saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Yang belum positif mudah-mudahan nanti jadi positif. Nah, tambah lama persoalan diskursus nasab, selain telah banyak menumbuhkan kesadaran dan menghidupkan dialektika ilmiah di negeri ini, namun juga framing-framing bahkan serangan pribadi, entah itu terhadap Kiai Imad atau tokoh-tokoh lain, ustadz-ustadz lain yang seirama dengan Kiai Imad, bahkan Bang Haji Oma Irama ada yang mengatakan beliau sudah dianggap pikun. Dan dalam kolom-kolom komentar kami sekarang sudah mulai kembali hal-hal yang seperti itu. Serangan pribadi dalam istilahnya juga dialamatkan kepada saya pribadi dalam kolom komentar. Tapi mungkin itulah bumbu-bumbu di dalam menyampaikan sesuatu yang dianggap kontroversi. Padahal sebenarnya dalam satu kajian apapun, selama memiliki kaidah, selama berlandaskan asas-asas yang diperbolehkan dalam penelitian, tidak perlu seperti itu. Ya, sesuatu yang sifatnya kajian dijawab dengan kajian, bukan kajian dijawab dengan makian. Nah, ya ada juga yang ngancam-ngancam secara fisik. Bukan zamannya, Mas Bro. Nah, berkenaan dengan ini, sahabat-sahabatku sekalian, walaupun bukan ancaman fisik secara murni, tetapi mengarah kepada hal itu, informasi yang saya terima tadi malam, peristiwanya adalah kemarin malam, datang dari seorang kiai asal Banten. Beliau adalah juga kiai NU, pengurus di Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama, pimpinan wilayah NU Banten. Beliau adalah Kiai Haji Muhammad Tatang Royani. Kiai Tatang ini memiliki, walaupun orang Banten ya, artinya ada di Provinsi Banten, tetapi beliau juga memiliki lembaga pendidikan, mungkin keluarga ya, di daerah Kuningan, Jawa Barat. Belum lama ini di pesantren atau lembaga pendidikan beliau ini menggelar acara haflah akhirus sanah atau perayaan akhir tahun. Ketika pagi harinya dalam haflah akhirus sanah itu, beliau menyampaikan kata sambutan atas nama ketua yayasan. Di dalam sambutan itu, beliau juga menyinggung-nyinggung persoalan diskursus nasab ba'alwi, pelurusan sejarah dan berbagai hal lainnya. Dan di ujung sambutannya beliau mengatakan nanti malam akan membahas persoalan nasab ba'alwi itu lebih rinci lagi, kurang lebih seperti itu. Beliau santai-santai saja menyampaikan hal itu karena penyampaian seperti ini juga pernah disampaikan 1 tahun yang lalu. Namun untuk kali ini ternyata tidak seperti tahun yang lalu. Kalau yang lalu aman-aman saja, tidak ada masalah. Untuk tahun ini, artinya beberapa waktu yang lalu dalam haflah akhirus sanah itu, setelah beliau menyampaikan kata sambutannya dan akan menyampaikan lebih rinci lagi nanti malam, artinya kan malamnya beliau akan berceramah yang akan mengupas tentang ba'alwi. Adik beliau kemudian mendapatkan semacam ancaman lah agar sang kakak, yakni Kiai Tatang Royani ini, agar jangan menyampaikan ceramahnya. Jikalau tidak, akan begini dan begitu. Di mana sang pengancam dalam tanda petik ini mengatasnamakan salah satu organisasi yang pernah dilarang di negeri ini atau dibubarkan di negeri ini. Agar lebih rinci, kita simak penuturan beliau berikut ini. Sebetulnya Pak Kiai itu sudah menyampaikan mengenai ini tahun kemarin, Pak Kiai.
Iya, iya. Dan saya kencang biasa, cuman nggak ada apa-apa, nggak ada. Oh, pada tuh kemarin. Nah, kalau kronologis kemarin gimana Pak Kiai? Ya saya kan begini, biasalah saya sambutannya ketua yayasan. Sebelum pada intinya saya memberikan pesan dan kesan sama orang tua dan juga yang mau diwisuda anak-anak. Iya. Ya karena ini sedang kita perjuangkan terkait masih bangsa Indonesia ke depan. Iya. Ya saya sampaikanlah terkait dengan penguasaan Ba'alawi di Indonesia gitu. Saya sampaikan kronologis dan sebagainya. Saya dengan suara kencang, kita orang Indonesia harus lebih galak kata saya. Iya. Karena ini negara kita. Iya. Ini milik kita. Yang memperjuangkan orang tua kita, ulama-ulama kita, bukan Ba'alawi. Udah saya setelah ya puas lah mereka pada diam semua, kemudian baru saya pesan kaitannya dengan lembaga gitu, dengan santri yang sudah dan orang-orang tua gitu. Udah selesai itu, saya kan waktu itu tiduran di sana karena belum tidur pulang pagi ya. Nah setelah itu habis asar saya ke sini. Nah baru ke rumah istri. Iya ke sini. Terus saya pergi ke Ciawi, pulang sampai jam 9. 9 itu saya ke sana kali kan mau acara saya. Iya di pesantren. Iya di pesantren itu ya. Ya. Mau acara saya, begitu saya sampai adik saya Jainuddin itu nyodorin WA itu. Ini kalau seandainya datang lagi ada lagi nanti malam mau diserbu mau dikirim 2 truk FPI, iya FPI, oh gitu, oh. Gitu. Cuman adik saya itu langsung sekarang udah pulang, gitu, pura-puranya gitu, udah pulang. Iya. Jadi diskusi saya gimana ini untuk kebaikan semuanya lah gitu. Maslahat ya. Sama teman-teman itu. Ya terserah sih sama saya. Saya kan. Kalau pakai isi sendiri sih berani ya. Berani. Siap. Namun untuk menjaga kondisivitas. Ya itu, karena kan khawatir masyarakat itu kan kalau terjadi katakanlah mereka datang ke situ FPI itu, kemudian kita terjadi hal yang tidak ingin kan khawatir juga. Gitu. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa dah, terserah. Akhirnya tidak jadi acaranya itu pakai ya? Ya acara anak-anak aja. Pakai untuk sambutan itu enggak. Kalau semalam dari kan biasanya ceramah kalau malam. Iya. Ceramah intinya kan pagi itu untuk masalah ini kita bahas nanti malam sepuas-puasnya. Kayak gitu di pagi itu. Karena kan anak-anak kita antusias gitu. Iya. Begitu saya itu takbir nggak takbir kalau NU itu tahlil kata saya. Demikian sahabat-sahabatku sekalian penuturan dari Kiai Tatang Royani atas peristiwa yang beliau alami di pesantren beliau sendiri. Miris ya, mau ceramah di pesantren sendiri kok nggak boleh. Dan beliau ya lebih memilih untuk tidak berceramah daripada menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan. Namun dalam hal ini sahabat-sahabatku sekalian, saya garis bawahi ya, saya disclaimer karena saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut apakah orang yang kirim WA yang dalam tanda petik meneror itu atau mengancam itu mengatasnamakan diri sebagai FPI, apakah benar-benar FPI atau orang yang mengaku-ngaku FPI. Ini juga kita harus jeli melihatnya karena jangan sampai juga terjadi kesimpang siuran informasi. Di sini saya sampaikan karena realitasnya memang ada yang seperti itu sehingga beliau tidak melakukan ceramahnya. Walaupun yang harus digarisbawahi adalah sang pengancam dalam tanda petik itu yang harus ditelusuri lebih lanjut. Di luar konteks itu, sahabat-sahabatku sekalian, yang tak kalah pentingnya untuk kita cermati adalah sebagaimana yang semakin santer framing-framing, jangan-jangan ini juga menjadi semacam strategi. Entah itu pengalihan isu, dari isu nasab menjadi isu seperti ini, atau sebagaimana yang saya lihat di kolom-kolom komentar, jadi mereka seolah-olah mau membalik fakta. Kalau Kiai Imad yang menyampaikan bersama Roma Irama saja dianggap pecah belah, padahal yang menanggapi kedua tokoh ini kan terus terang aja seperti ceramahnya Bahar, seperti ceramahnya si Habib Rizik, menurut saya itulah yang pecah belah. Sementara dua tokoh ini dalam podcast itu kan menyampaikan dengan bahasa yang santun, dengan data-data yang ada. Tetapi ini dibalik. Ini kalau saya melihat dari kolom komentar ya, dari komentar-komentar di kolom komentar kami. Begitu juga dalam video-video yang
kami menerimanya. Dari ada yang Habib, ada juga yang Muhibbin. Jadi seolah-olah kita dalam pengertian Kiai Imad dan orang-orang yang seirama yang melakukan pecah belah. Padahal tidak seperti itu kan realitasnya. Maka hal-hal seperti ini saya khawatir memang sengaja untuk dibangun agar nanti persoalan diskursus nasab ini dianggap sebagai bibit perpecahan. Karena menjadi bibit perpecahan, maka stoplah. Tidak menutup kemungkinan kan strategi ini dilakukan agar apa? Agar tidak lagi Kiai Imad dan teman-teman peneliti lainnya melakukan atau melanjutkannya. Ini juga perlu dicermati. Ini analisa saya secara sederhana. Tapi barangkali secara ilmu komunikasi sosial ini juga menarik ya, ini juga masuk. Maka itu saya harap kita kawal diskursus nasab ini tetap kepada porsinya, yakni jalur kajian yang bersifat ilmiah. Kita jangan terprovokasi. Tidak perlu juga barangkali meladeni hal-hal yang secara substansi tidak mengarah pada keilmuan. Secara realitanya hanya mengarah kepada perpecahan dan pertengkaran. Udah begitu bertengkarnya sesama kita gitu kan. Kan nggak asik gitu, nggak lucu. Kembali saya garis bawahi saudara-saudaraku sekalian, informasi ini saya kemukakan kepada Anda sekedar sebagai pelajaran bagi kita semua di dalam mengamati perkembangan hal ini. Jadi bukan bermaksud apa-apa, lebih kepada mempelajari dari peristiwa-peristiwa yang ada atau mungkin juga agenda-agenda yang sudah disusun. Tetapi semoga saja tidak ke sana ya. Harapan saya kembali lagi kepada porsi aslinya, yakni kajian. Dan yang terpenting ya kita tidak perlulah terprovokasi oleh hal-hal seperti itu. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam hormat untuk semuanya. Sampai jumpa. Berikan masukan yang konstruktif kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.